Assalamualaikum teman-teman. Halo Susaman Wikets Oish. Hari ini balik lagi sama aku Nisha Diari. Hari ini kita akan belajar grammar bab 9 part 2 B2 tentang temporal setze. Nah, jadi ini tuh kita akan belajar gimana cerita kronologi gitu atau kejadiannya gimana dengan kata sambung yang lebih bervariasi. Nah, oke, mari kita mulai. Let's get. Nah, jadi di kategori pertama, teman-teman, kalian bisa lihat di temporal set yaitu ada when dan wie lange, kapan dan berapa lama gitu, seberapa lama. Nah, kategori pertama ini adalah untuk menjawab pertanyaan kapan atau seberapa lama. Kita lihat detailnya satu-satu di sini, yaitu ada weren dan juga ada so lange gitu. Jadi weren itu selagi atau selama. Selagi atau selama. Jadi weren dan so lange itu artinya selagi atau selama. Nah, aturannya aturan dari weren dan juga so lange ini yaitu kejadian di kalimat utama. Ya, ini ada ya pembahasannya ya. Kejadian di kalimat utama dan anak kalimat terjadi bersamaan. Nah, bentuk waktu tempus di kedua kalimat harus sama. Bentuk waktu di dua kalimat sama. Nah, jadi kalau weren itu fokus ke dua kejadian barengan. Kalau so lange itu lebih ke fokusnya tuh ke durasi yang sama, teman-teman. Nah, contohnya di sini ya. Di PDF ini adalah während Hunderttausende von Kunstfans die Schauplätze besuchen ist die Stadt im Ausnahmezustand. Jadi selagi ratus ribu penggemar seni mengunjungi lokasi, kota berada dalam keadaan yang luar biasa gitu. Jadi dua kejadian yang barengan, yaitu tadi ratusan ribu penggemar seni mengunjungi lokasi, kotanya menjadi luar biasa. Jadi dua kejadian yang sama barengan. Sedangkan untuk so lange itu durasinya yang sama. Di sini contohnya so lange ich in Deutschland lebe, werde ich sicher zu jeder Dokumenta gehen. Selama aku tinggal di Jerman, aku pasti akan pergi ke setiap pameran dokumenta. Jadi lebih ke fokus ke durasi yang sama gitu. Nah, lanjut. Di sini ada yang masih one wie lange tapi yang bagian before. Before itu artinya kan sebelum ya, teman-teman. Sebelum. Nah, untuk sebelum itu aturannya di sini. Aturannya itu kalau untuk before atau sebelum itu kejadian di kalimat utama. Nih, kejadian di kalimat utama terjadi sebelum kejadian di anak kalimat. Before such gitu. Nah, waktunya itu tetap sama gitu. Waktunya tetap sama tapi kejadian di kalimat utama terjadi sebelum anak kalimat gitu. Nah, waktunya sama gitu. Nah, contoh di situ adalah before di dokumenta begin bla 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 sampai terakhir kan. Nah, jadi sebelum dokumenta dimulai, patung-patung sudah didirikan selama berminggu-minggu gitu. Seperti itu yang bagian before. Nah, terus masih bagian yang one wie lange tapi nomor yang maksudnya poin nachdem. Nachdem itu artinya setelah gitu. Nah, jadi untuk aturan nachdem itu penting banget kalian perhatikan, ada perbedaan waktu di sini. Zeitstufe. Perbedaan waktu.
Nah, kalau untuk aturan dari Nahdem sendiri itu adalah kejadian di anak kalimat kalau ini kejadian di anak kalimat itu lebih dulu terjadi lebih dulu daripada kalimat utamanya gitu. Jadi Hauptsatznya passiert nach Nebensatz mit Nahdem gitu. Rumusnya itu misalkan jika kalimat utamanya presence ya teman-teman, misal kalimat utama present, maka si Nebensatznya itu adalah perfect karena terjadi lebih dulu gitu. Nah, misal kalimat utamanya adalah preteritum, maka Nebensatznya adalah pluskuamperfekt gitu. Nah, di sini contohnya adalah ada Nahdemnya. Einige von den Kunstwerken bleiben für immer in Kassel, Nahdem die Ausstellung beendet ist. Setelah pameran sudah selesai. Nah, di kata Nahdemnya setelah pameran sudah selesai gitu. Terus masih bagian yang wann wie lange ya, tapi yang when itu ketika, sama als juga ketika. Nah, when itu dipakai ketika berulang di masa lampau. Atau bahasanya tuh setiap kali gitu. Contohnya di situ, when in den vergangenen Jahren viele Besucher kamen, gab es lange Wartezeiten. Gitu. Terus ada juga yang als itu sekali saja kejadiannya. Sekali saja di masa lampau. Contohnya di situ ada als Joseph Beuys das Projekt bla 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 sampai terakhir, jadi gitu. Nah, sekarang lanjut ke bagian 2, seit wann. Seit wann itu sejak kapan? Seit wann itu sejak kapan? Kita pakai dua kategori di sini adalah seitdem sama seit di situ. Nah, kondisi A yaitu ketika kejadian sudah selesai. Jika tindakan di kalimat anak sudah selesai dilakukan di masa lalu, kita pakainya yang seitdem. Kejadian sudah selesai. Gitu. Jika tindakan di kalimat anak sudah selesai dilakukan di masa lalu gitu, pakainya yang seitdem. Tapi kalau misalkan kondisi B itu adalah masih berlangsung. Kalau masih berlangsung itu sampai sekarang itu waktunya harus sama. Waktu sama. Kalau tadi perbedaan. Gitu. Kalau ini waktunya sama. Sejak aku tinggal di Kassel dan masih tinggal di sana berarti ya. Aku mengunjungi Documenta setiap kali gitu. Kalau yang tadi itu tentang lampau, tentang masa lampau gitu. Lalu findet sie di sini berarti sekarang. Jadi lampau dulu lalu sekarang. Sekarangnya seperti apa gitu. Oke teman-teman, sekarang lanjut di bagian terakhir itu ada bis one, yaitu sampai kapan.
Sampai kapan? Nah, jadi kategori terakhir tuh di sini adalah bis. Bis itu sampai ya. Nah, kedua kalimat ini menggunakan waktu yang sama. Contoh di situ, es dauert noch 2 Jahre bis die nächste Dokumenta stattfindet. Masih butuh 2 tahun lagi sampai dokumenta berikutnya berlangsung. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi temporal Sätze gitu. Misalkan kita mau bikin kalimat während ya. Während ich in Museum war, habe ich viele Foto gemacht. Gitu. Selagi aku berada di museum, aku mengambil banyak foto. Karena 2 kejadian yang barengan. Gitu. Terus kalau untuk before, sebelum aku pergi ke rumah, habe ich noch ein Souvenir gekauft. Gitu. Lalu apalagi yang pakai seittem ich wieder zu Haus bin, denke ich, aku memikirkan tentang perjalanan, sering tentang perjalanan, denke ich oft an die Reise. Gitu. Nah, ini contoh penggunaan kalimatnya. Seperti itu. Jadi untuk temporal Sätze itu kelihatannya banyak, tapi kalau misalkan kalian paham kapan pakai yang when, wie lange, mau pakai yang während, so lange, before, nachdem, when, als, terus seit one-nya yang seit, yang ini atau yang ini, terus bis one yaitu bis gitu. Kurang lebih seperti itu untuk materi temporal Sätze. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Jerman. Jangan lupa terus berlatih dan cari referensi lain untuk belajar. Terus mohon maaf kalau misalkan aku penjelasannya kurang jelas dan kurang dimengerti. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah belajar bareng sama aku hari ini. Wassalamualaikum. Vielen Dank für Zuhören. Jangan lupa like dan subscribe. Segitu aja. Vielen Dank teman-teman. Lern fleißig weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.